Baik, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan oleh Natalie Devi, Ilyas Hasbullah, Angelika Revani, Muhammad Rashid Ridho, Diandra Hudi Rusvan, dan saya sendiri, Datuk Ilhan Marsha Samsura, akan membawakan materi mengenai kasus persaingan berujung pelanggaran iklan. Yang pertama yaitu situation analysis, merupakan situasi yang terdapat dalam kasus tersebut, akan dibacakan oleh Diandra dan Ilyas. Yang pertama, semakin banyak kompetisi antara industri periklanan untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat, karena semakin berkembangnya periklanan pada media radio. Yang kedua, persuasif dalam iklan saat ini mulai melanggar etika periklanan dan lebih memberikan kesan yang melebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan informasi yang benar. Yang ketiga, stasiun radio Swadesi 107,8 FM melakukan pelanggaran pada 3 Maret 2020 karena iklan obat M-King yang mengatakan bahwa jika memiliki penyakit yang sulit untuk sembuh maka minum obat tersebut. Padahal obat hanya difungsikan sebagai pembantu penyembuh penyakit saja. Iklan ini melanggar EPI pasal 324 karena terdapat unsur yang menjanjikan dan pencitraan. Yang keempat, stasiun radio Persatuan 942 FM pada 5 Maret 2020 karena iklan sirup Nikasari yang menyatakan bahwa memiliki bahan yang murni. Iklan ini melanggar EPI pasal 123 karena menggunakan kata murni untuk sebuah kandungan, kadar, atau mutu, kecuali hal ini dapat disertakan bukti. Selanjutnya yaitu problem analisis, merupakan masalah yang terdapat dalam kasus tersebut. Akan dibacakan oleh Angelika Revani dan Natalia Devi. Saat ini kompetisi periklanan semakin ketat, sehingga semakin banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian konsumen. Namun terkadang periklanan melalui media radio melakukan pelanggaran etika periklanan dan membiarkan kesan yang melebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan kebenarannya. Ada 2 pelanggaran yang telah terjadi, yaitu Radio Swadesi 107,8 VM karena membawakan iklan obat M-King yang di mana dianggap memberikan pernyataan yang menjanjikan terhadap obatnya untuk menyembuhkan penyakit. Hal ini melanggar EPI pasal 234 karena terdapat unsur yang menjanjikan dan pencitraan. Kasus kedua dilakukan oleh stasiun radio Persatuan 94,2 VM karena membawakan iklan sirup Nikisan yang menyatakan bahwa sirupnya merupakan sirup yang murni. Hal ini melanggar EPI pasal 123 karena menggunakan kata murni atau yang sejenisnya untuk kandungan, kadar, atau mutu suatu produk. Hal tersebut merupakan pelanggaran kecuali memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya yaitu decision analysis, yang mana merupakan pilihan solusi untuk kasus tersebut. Akan dibacakan oleh Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama, para pemasar harus memperhatikan lagi konten yang akan disiarkan dalam media massa. Karena kejujuran merupakan hal penting dan menjadi penilaian bagi konsumen jika produk tersebut sesuai dengan yang dipasarkan atau tidak. Yang kedua, para pemasar harus tahu hal-hal apa saja yang dapat menjadi ketentuan dalam etika pemasaran, agar tidak salah dalam bertindak dan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, media pemasar, dan brand tersendiri. Yang ketiga, pemerintah harus memperketat peraturan pemasaran melalui media-media, salah satunya media radio, agar para pemasar dan pengguna media tidak terlalu bebas, yang ditakutkan dapat memberikan dampak buruk dan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar. Yang terakhir yaitu potential problem analysis, merupakan solusi akhir untuk kasus tersebut. Untuk menangani kasus ini, para pemasar seharusnya sudah memahami dan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan pelanggaran
sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat, media penyiar, dan produk sendiri. Dalam memasarkan iklan, pemasar seharusnya juga memperhatikan konten yang dipublikasikan dan harus selalu mengutamakan kejujuran dalam periklanan karena hal ini dapat menjadi bumerang jika para konsumen tidak dapat merasakan kesesuaian antara produk dengan iklan yang disiarkan. Para pemerintah juga harus lebih memperketat peraturan yang ada agar para pengguna media dan pemasar tidak bebas dalam menyampaikan konten atau iklan yang ditakutkan dapat merugikan para konsumen. Hal ini juga perlu dilakukan untuk membuat para pelanggar merasakan efek jerah. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.